Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisari. Saya dari kelas MN 23G dengan NIM 202300800314. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus Netflix dengan Spiral Innovation. Dan di sini juga ada pendahuluan. Netflix adalah perusahaan yang dikenal karena mengubah cara dunia mengonsumsi konten hiburan, dimulai sebagai layanan rental DVD berbasis pesanan pada tahun 1997. Netflix kini menjadi salah satu platform streaming terkemuka dengan lebih dari 200 juta pelanggan di seluruh dunia. Keberhasilan Netflix tidak hanya karena kemampuan untuk beradaptasi dengan teknologi baru, tetapi juga inovasinya dalam memenuhi kebutuhan pasar, berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan terus meningkatkan layanan melalui iterasi produk. Dan ada juga identifikasi kebutuhan pengguna. Pengguna membutuhkan akses hiburan yang fleksibel, hemat biaya dan dapat diakses kapan saja tanpa batasan waktu atau lokasi. Mereka ingin memiliki kendali penuh atas pengalaman menonton, termasuk kemampuan untuk memulai, menghentikan, atau melanjutkan tayangan sesuai dengan jadwal mereka. Selain itu, mereka menginginkan katalog konten yang beragam, mencakup berbagai genre dan preferensi budaya untuk memastikan semua anggota keluarga dapat menemukan sesuatu yang sesuai. Rekomendasi tontonan yang personal berdasarkan kebiasaan dan minat pengguna menjadi nilai tambahan yang sangat dihargai. Dan ada juga kolaborasi multi-stakeholder. Netflix menciptakan ekosistem inovasi dengan melibatkan berbagai pihak dalam hal konten. Netflix bekerja sama dengan studio besar dan pembuatan film untuk lisensi konten populer dan produksi konten original seperti Stranger Things. Di sisi teknologi, kemitraan dengan AWS memastikan streaming yang cepat dan stabil. Netflix juga mengundang pengembang aplikasi untuk fitur tambahan seperti pelacakan tontonan dan integrasi perangkat. Data pengguna dimanfaatkan untuk mengembangkan algoritma rekomendasi personal. Selain itu, Netflix bekerja sama dengan regulator global untuk memenuhi aturan terkait hak cipta dan perlindungan data. Selanjutnya ada juga penilaian siklus inovasi. Netflix memulai dengan pengembangan ide untuk beralih ke layanan streaming yang muncul sebagai respon terhadap tren digitalisasi dan peningkatan penetrasi internet. Mereka menguji layanan streaming terlebih dahulu di pasar Amerika Serikat sebelum melakukan peluncuran global. Seiring dengan berjalannya waktu, Netflix terus melakukan iterasi produk dengan menambahkan berbagai fitur baru seperti profil pengguna, rekomendasi berbasis AI, dan opsi untuk unduh offline. Umpan balik dari pengguna yang menginginkan lebih banyak pilihan konten, fitur pencarian yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas video mendorong Netflix untuk terus berinovasi. Hasilnya, mereka berhasil menciptakan pengalaman menonton yang lebih personal dan fleksibel, serta mengembangkan konten orisinal berkualitas tinggi yang menjadi ciri khas mereka di industri streaming. Dan di sini juga ada risiko inovasi. Netflix menghadapi beberapa risiko dalam proses inovasinya, di antaranya adalah persaingan yang semakin ketat dengan munculnya platform lain seperti Hulu, Disney Plus, dan Amazon Prime yang menambahkan tekanan kompetitif. Selain itu, regulasi terkait hak cipta dan lisensi di berbagai negara menjadi tantangan besar karena Netflix harus menyesuaikan diri dengan peraturan lokal yang berbeda. Resiko lain yang signifikan adalah ketergantungan pada infrastruktur teknologi seperti server, cloud, dan koneksi internet yang bisa terganggu, mengancam kualitas dan kestabilan layanan streaming. Ketiga, faktor ini berpotensi menghambat pertumbuhan dan berkelanjutan inovasi Netflix. Dan selanjutnya ada juga iterasi produk atau jasa. Prototip awal, Netflix memulai dengan platform streaming yang sederhana, menawarkan katalog konten terbatas dan antarmuka pengguna yang minimalis. Fokus awal adalah memberikan akses mudah ke film dan acara TV melalui sistem streaming berbasis internet, menggantikan model penyewaan fisik. Dan ada juga feedback loop. Pengguna memberikan umpan balik
tentang kebutuhan akan lebih banyak pilihan konten, pencarian yang lebih efisien, serta kualitas video yang lebih baik. Netflix mendengar keluhan tentang kualitas video yang lebih baik. Netflix mendengar keluhan tentang keterbatasan katalog konten dan keinginan untuk kemampuan menemukan film atau acara dengan lebih mudah. Selain itu, permintaan untuk meningkatkan kualitas video dan menghadirkan lebih banyak pilihan hiburan menjadi perhatian umum. Peningkatan menanggapi umpan balik ini, Netflix mengembangkan algoritma rekomendasi berbasis data untuk memberikan pengalaman menonton yang lebih personal dan relevan. Mereka juga mulai memproduksi konten orisinal berkualitas tinggi seperti Stranger Things dan The Crown untuk memperkaya katalog dan membedakan dari pesaing. Selain itu, kualitas streaming terus ditingkatkan hingga mencapai resolusi 4K, memberikan pengalaman menonton yang lebih tajam dan jernih. Inovasi berkelanjutan ini berfokus pada memulai ekspektasi pengguna dan mendorong pengalaman menonton yang semakin imersif. Dan kesimpulannya adalah kelebihan Netflix menawarkan pengalaman menonton yang lebih personal dan fleksibel. Mereka juga menjadi pionir dalam menghadirkan konten orisinal berkualitas tinggi yang berbeda dari layanan lainnya. Dan kelemahannya adalah ketergantungan pada lisensi konten pihak ketiga yang bisa dihentikan sewaktu-waktu menjadi resiko. Selain itu, model bisnis Netflix membutuhkan investasi besar untuk menciptakan konten orisinil. Potensi penerapan luas. Pendekatan inovasi Netflix dapat diterapkan di berbagai industri lainnya seperti pendidikan, platform belajar online, atau kesehatan, telemedia berbasis data untuk menciptakan solusi yang lebih efisien dan berbasis data. Baik,